Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sheryl Safitri. Saya dari Prodi S1 Akuntansi kelas B Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan memberikan video edukasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Sebelumnya, apa sih data pribadi itu? Jadi, data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, data pribadi adalah informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, misalnya melalui sistem elektronik, melalui sistem non-elektronik, secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Contoh data pribadi yang pertama misalnya informasi dasar yaitu seperti nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Lalu untuk yang kedua seperti informasi sensitif itu ada nomor induk kependudukan, data keuangan, informasi kesehatan, data biometrik atau seperti sidik jari dan juga wajah. Yang ketiga ada data digital yaitu seperti riwayat penelusuran internet atau IP address. Nah, kenapa sih penting untuk menjaga data pribadi? Yang pertama, data pribadi itu penting kita jaga untuk mencegah kejahatan. Jika data pribadi bocor, itu bisa digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan di dunia maya. Nah, menjaga data pribadi itu sama seperti menjaga privasi kita. Karena ketika data pribadi kita itu disalahgunakan, itu bisa menyebabkan kerugian reputasi atau juga kerugian secara finansial. Nah, sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk menjaga data pribadi kita. Karena setiap orang berhak atas privasi dan keamanan informasi pribadinya. Pada materi ini ada contoh kasus dugaan terjadi kebocoran data sebesar 347 GB berisi dokumen penting dari 21.000 perusahaan di Indonesia. Situs ini beralamatkan di breached.xx yaitu situs forum peretas yang mirip dengan raidforums.com. Postingan ini pada tanggal 15 Agustus 2022 oleh akun bernama Tosikana yang mengunggah sampel data secara gratis. Pengunggah data tersebut mengklaim data sebesar 347 GB ini berisi kartu tanda penduduk atau KTP dan nomor induk pokok wajib pajak atau NPWP, direksi dan juga komisaris, NPWP perusahaan, dan kartu keluarga pemegang saham. Selain itu, beberapa paspor pengurus perusahaan, akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan, surat pengukuhan perusahaan kena pajak, pendaftaran perusahaan izin usaha, laporan keuangan, laporan rugi laba, catatan transfer, rekening koran, surat pemberitahuan tahunan atau SPT, surat keterangan domisili, rekonsiliasi bank, dan banyak lagi. Dari pengakuan pengunggah, data ini dijual sebesar $50.000 Amerika Serikat. Untuk meyakinkan pembeli, akun ini membagikan 2 sampel database dengan format zip yang bernama standard.zip berukuran 296 MB dan big.zip berukuran 675 KB. Kasus kebocoran data pribadi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman kita dan perlindungan hak-hak konsumen atas data pribadi. Nah, sebagai konsumen, kita harus tahu apa saja hak-hak kita sebagai konsumen. Yang pertama, kita memiliki hak informasi. Jika data nasabah atau konsumen seperti nama, rekening, atau riwayat transaksi bocor, instansi terkait harus segera menginformasikan konsumen agar mereka bisa mengambil langkah pencegahan. Yang kedua, sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk memberi atau menarik persetujuan. Karena jika konsumen tidak diberi pilihan untuk menolak penggunaan data oleh pihak ketiga seperti bank telah melanggar hak konsumen. Yang ketiga ada hak atas keamanan data. Jika data bocor akibat serangan cyber,
Instansi harus bertanggung jawab karena nasabah atau konsumen telah mempercayakan informasi kepada mereka. Yang keempat, ada hak atas ganti rugi, yaitu kasus kebocoran data yang sering menyebabkan nasabah atau konsumen menjadi korban penipuan atau pencurian identitas seperti pembobolan rekening. Instansi harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Dari kasus kebocoran data tersebut, kita harus tahu bagaimana cara melindungi data pribadi kita. Yang pertama, ada gunakan sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Lalu yang kedua adalah berhati-hati dalam berbagi data di media sosial ataupun situs web yang tidak terpercaya. Yang ketiga, selalu periksa izin aplikasi sebelum menginstalnya. Yang keempat, aktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun penting. Yang keempat adalah jangan pernah menggunakan WiFi publik untuk aplikasi atau transaksi sensitif. Ketika data kita bocor, kita juga harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah segera ganti kata sandi untuk semua akun terkait. Yang kedua, laporkan insiden ke pihak berwenang seperti Kominfo, OJK, atau pihak layanan terkait. Yang ketiga, pantau aktivitas akun untuk mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan seperti pencurian atau penyalahgunaan data di media sosial. Yang keempat, hubungi bank atau penyedia layanan untuk memblokir akses ke akun yang terancam. Sekian dari saya, materi mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.